adapun langkah pertama dalam menyelesaikan masalah yaitu memahami masalah ya. Nah, memahami masalah di sini ketika siswa dihadapkan dengan soal cerita yang terkait dengan masalah, itu siswa harus jeli ya. Jeli itu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, biasanya kalau kita ngajar itu untuk anak-anak sekolah kan ada diketahui, ditanya. Nah, itu merupakan bagian dari memahami masalah. Walaupun sebenarnya kalau mengerjakan atau memahami masalah ini tidak perlu ada kata-kata diketahui sama ditanya, ya tidak harus ada. Tapi ketika anak sudah memberikan hal-hal apa ya istilahnya menuliskan beberapa kalimat mungkin atau deskripsi yang menunjukkan pemahaman dia terhadap masalah tersebut, itu sudah termasuk memahami masalah. Tinggal apa yang difahami dari masalah tersebut itu sudah benar atau belum. Kemudian, pertanyaan yang bisa menjadi masalah itu yang harus ada tantangan. Nah, ini saya tekankan lagi. Jadi tidak hanya kayak misalnya ibu ke pasar membeli 5 kilo jeruk, kemudian membeli lagi 2 kilo apel. Berapa jumlahnya? Itu kan bukan masalah walaupun cerita tapi tidak permasalahan istilahnya masalah yang hanya textbook saja ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah masalah yang non rutin yang memang tidak serta-merta langsung dapat diselesaikan. Jadi harus ada tidak dibedakan dengan tidak dapat dengan prosedur rutin. Jadi kayak dia mempunyai analisis lebih lanjut. Nah, untuk membuat siswa anak itu memahami masalah perlu dilontarkan ya, artinya perlu diberikan beberapa pertanyaan. Misalnya, pahamkah kalian dengan kata-kata yang ada di soal tersebut? Nah, ketika paham, berarti dia memahami masalah, walaupun belum tertulis ya, walaupun ini hanya seperti apa ya pancingan ya, kayak gitu. Kita mengindikasi saja. Kemudian kalau anak belum, berarti bagaimana ya dia disuruh membaca lagi dari kata-kata atau kalimat permasalahan tersebut. Kemudian, bisakah kalian mengemukakan kembali? Jadi dia kayak membuat kata-kata sendiri. Nah, ini kalau seorang guru mengajarkan pemecah masalah dengan baik, itu yang pertama dikasih soal, kemudian setelah dikasih soal ditanya, kamu paham tidak? Kayak gitu. Paham. Oke, sudah ada poin 1 ya. Coba ceritakan maksud soal itu dengan kata-kata kamu. Kalau dia sudah menyampaikan dengan benar, berarti dia paham kayak gitu. Nah, kayak gitu, terus berarti apa ya sih yang kamu ketahui? Nah, itu dia dia apa bisa memberikannya, berarti juga bisa termasuk betul ya. Kemudian tujuannya apa? Ini yang ditanya apa? Kayak gitu. Nah, terus dari di soal itu diketahui apa saja atau ada nggak informasi selain yang diketahui tadi. Nah, ini semua bisa menjadikan sebagai alat ya kepada siswa bagaimana dia nanti bisa memenuhi ya atau dia bisa memahami permasalahan tersebut. Kemudian pada memahami masalah itu setiap orang ya mempunyai cara yang berbeda tentunya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin justru dia tidak bisa menangkap sama sekali ya, perlu katakanlah membaca mungkin perlu 2-3 kali daripada satunya. Jadi anak itu mempunyai berbagai macam perbedaan. Nah, itu semua ternyata tergantung dari pengalaman masing-masing. Anak kalau sudah terbiasa disampaikan, diberikan soal pemecahan masalah, itu dengan masalah dia nggak akan apa ya istilahnya, langsung, wah soalnya sulit ya, kayak gitu enggak. Jadi, sebisa mungkin ketika nanti kalian mengajar matematika itu dilatih setiap pembelajaran itu ada soal-soal pemecahan masalah di situ. Misalnya 2 atau 3 kayak gitu. Jadi anak sudah terbiasa dengan soal-soal itu dan dikemas dengan pembelajaran inovasi pembelajaran yang menarik. Kemudian kalau dalam memahami masalah itu sebenarnya masalah itu sebaiknya ya satu. Jadi masalah itu terkait sama kehidupan nyata. Jadi kalau kalian membuat soal masalah itu ya kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa akan lebih lebih memahami dengan baik ya. Kemudian kesulitannya ya disesuaikan dengan perkembangan siswa ya. Jangan sampai di SD itu kan tidak ada tuh yang namanya misalnya diferensial. Nah, kamu kasihkan. Nah, itu tidak sesuai. Jadi sesuaikan dengan kurikulum atau materi yang ada.
Kalau dia hanya baru bisa istilahnya operasi bilangan sederhana, ya udah diberikan itu sesuai dengan materi di kelas. Kemudian aktivitas penyelesaian masalah sesuai indikator kompetensi yang dipilih ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu indikator soalnya harus sesuai ya. Misalnya dia dapat kita tujuannya kan agar anak itu dapat menyelesaikan soal pemecahan masalah terkait materi bilangan bulat misalnya. Nah, berarti penyelesaiannya juga harus terkait dengan tadi bilangan bulat ya. Artinya antara tujuan membuat soal dengan siswa yang mengerjakan itu sama. Kemudian sumber bahan media mudah didapatkan. Jadi kalau ingin membuat masalah yang anak itu agar mempunyai pemahaman yang baik, itu di situ bisa didukung ya dengan bahan sumber atau media. Misalnya soal masalahnya itu terkait dengan benda-benda konkret kayak gitu. Ya, itu bisa didapatkan. Kemudian, nah ini ada contoh. Ada dua contoh yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kita membeli 2 buah baju dan 4 buah celana harganya 250.000. Kemudian, jika harga baju lebih mahal 5.000 dari harga celana, tentukan masing-masing harga satu baju dan celana tersebut. Ini biasanya kalau sudah terbiasa ya, ini untuk kelas 3 SD. Nah, oke, kelas 3 SD, kalau anak sudah terlatih, ini sudah mulai 3 SD itu materinya sudah bisa mencakup untuk masalah ini. Cuma mereka kan tidak kenal dengan namanya variabel. Nah, ini nanti yang akan dirubah ya kalau kita mengajarnya. Nah, misalnya gini, ini disampaikan di kelas yang mungkin lebih besar dari kelas 3 SD ya. Nah, dalam menyelesaikan ini, di situ kan ada diketahui ya, misalkan harga baju X, harga celana Y, maka 2X tambah 4Y sama dengan maka X tambah Y. Ini bisa diganti misalnya harga baju itu kotak atau malah gambar bajunya. Ya, misalnya gambar baju. Nah, misalnya kalau gambar baju itu gimana ya? Nah, misalnya ada gini ya. Nah, itu ada 2 gambar baju. Jadi kan ini hanya masalah simbol ya. Ditambah misalnya celana misalnya berapa itu celananya 4. Nah, ini nanti digambar ada 4. Nah, ini sama dengan itu kan bisa hanya sebagai simbol. Bagaimanapun caranya, ketika anak sudah bisa membuat deskripsi atau gambaran semacam ini, maka dia sudah bisa memahami masalah. Jadi tahu apa yang diketahui, tahu apa yang ditanyakan. Tapi yang tidak memahami, dia langsung aja kalau 2X sama dengan Y tambah 5 mungkin ya. Kenapa? Karena bajunya 2. Nah, ini salah satu contoh yang salah. Walaupun nanti bisa juga ketika anak karena kesulitan memahami soal, itu dia dalam memahami masalah itu juga salah, itu juga bisa. Contoh selanjutnya, jumlah 100 bilangan ASI pertama adalah, nah ini kalau memahami masalah, dia kayak punya, ini kan diketahui cuma hanya kayak gini ya. Nah, jadi memahami masalahnya bisa seperti ini. Pada soal ini, siswa memahami bahwa bilangan ASI yang dimaksud adalah 1, 2, 3, 100. Dengan demikian, masalah tersebut adalah menentukan. Nah, yang penting itu dia bisa ketemu ini loh. Ini sudah termasuk dalam memahami masalah ya. Langkah selanjutnya yakni membuat rencana. Ya. Pada membuat rencana, itu seorang diperkenankan menggunakan kecerdikannya melalui berbagai strategi. Jadi dia mempunyai strategi di sini. Jadi ini sudah masuk strateginya kalau rencana untuk menemukan solusi. Nah, bisa membuat pertanyaan seperti ini. Apakah kalian pernah menjumpai ada nggak soal yang semacam ini sebelumnya? Kalian pernah nggak ngerjakan soal kayak gini gitu? Kemudian pernah nggak ada masalah yang sama sebelumnya dengan ini gitu ya? Ada nggak masalah yang lain tapi terkait kayak gini? Kemudian kamu tahu nggak kira-kira kalau pakai ini itu istilahnya kita menggunakan strategi apa atau kalian bagaimana caranya itu dimaksud dengan teorema ya. Jika tidak dikenal, usahakan untuk berpikir tentatif masalah yang tentatif ini kayak acak ya. Jadi
Saya nggak pernah kok ini. Jadi kayak kita apa ya, berusaha untuk mengingatkan kembali siswa ya, karena matematika itu pembelajaran yang spiral ya, jadi cenderung diulang-ulang materinya dalam beberapa waktu gitu. Apabila ada suatu masalah yang berhubungan dengan yang bicara sebelumnya, kira-kira bagaimana caranya? Nah, itu anak itu kayak ditanyakan kira-kira bagaimana caranya, metodenya untuk menyelesaikan. Nah, ini masuk ke rencana. Contoh, dari soal yang tadi, itu kalau memahami, kan saya nggak perlu ke atas lagi ya, kalian nanti bisa lihat di PPT, itu kan dapat apa ya, sudah mengetahui X-nya apa, Y-nya apa, ya. Jadi kalau sudah ke strategi itu dia sudah masuk ke sini. Maka mulai ini ya, ini kan masuknya ke pemahaman. Nah, ini mulai ini ke sini, ini sudah masuk ke strategi. Jadi belum sampai hasil. Jadi strategi atau cara penyelesaiannya, caranya ya. Dan di sini ini juga mulai kalau ini kan saya tulis kembali pemahaman masalah ya. Tapi sampai sinilah inilah yang maksud dengan rencana atau strategi. Jadi rencana itu strateginya. Setelah rencana strategi, ini salah satu contoh lagi tadi ya. Dia rencananya bagaimana sih untuk menghitung jumlah bilangan asli pertama? Dia misalnya akan membuat pola. Nah, atau mungkin sebenarnya dia langsung menambahkan bisa. Nah, kalau langsung menambahkan itu termasuk rencana ya, termasuk kayak gitu. Tapi kalau dia punya strategi yang lain, ternyata ada strategi. Kalau ini ya dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah 110 sama gitu. Kayak ini termasuk rencana. Jadi kayak mau apa ya istilahnya jalan yang akan dia pilih ya, cara yang akan dia pilih. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Ya, rencana yang sudah mereka akan strategi akan lakukan itu saat ini mencoba untuk diselesaikan. Nah, ini adalah langkah yang puncak. Kenapa? Karena disinilah kita mencari solusi. Nah, untuk melaksanakan rencana itu dapat dilaksanakan jika rencananya benar. Maka kalau rencananya benar, solusinya juga akan benar ya. Kemudian tahap ini rawan dengan kesalahan perhitungan. Nah, kebanyakan itu anak-anak ketika sampai pada di pelaksanaan rencana kan dia ini ya, kebanyakan kan kayak menghitung ada operasi bilangan apa-apa itu kalau tidak teliti kesalahan perhitungan bisa terjadi. Kemudian guru pada tahap melaksanakan rencana itu harus berorientasi pada proses bukan hasil. Jadi kalau ada siswa menjawab soal permasalahan ya atau pemecahan masalah itu langsung dilihat di akhirnya kalau ini benar berarti benar ini diabaikan nah itu salah ya jadi harus lihat prosesnya dulu bagaimana dia memahami dapat poin berapa 2 merencanakan dapat poin 4 ini dapat 1 ini 0 nah itu baru dijumlah nah ini skornya kan harusnya gitu jadi tiap langkah-langkah harus dinilai sekarang untuk kerangka kerja yang dapat dilakukan sebagai acuan ya dalam menyelesaikan masalah, cek setiap langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya dicek. Kemudian membetulkan apabila ada langkah yang salah. Jadi setelah dicek kan misalnya ada yang salah, itu kita betulkan. Kemudian mampu membuktikan bahwa hal tersebut benar. Nah, kalau sudah kiranya, oh itu betul. Nah, bagaimana buktinya? Nah, ini terkait juga pada langkah yang setelah ketiga ya, jadi mengecek kembali. Lanjut kita ambil contoh. Nah, waktu merencanakan tadi kan sudah disampaikan ya untuk soal yang sama. Pada tahap yang melaksanakan rencana itu dia kan diperoleh baru sampai ini ya. Nah, ketika sudah melaksanakan rencana mungkin anak akan mempunyai penyelesaian yang seperti ini. 6Y sama dengan 240
ribu. Kemudian ini dibagi 6, ini bagi 6, kemudian Y akhirnya ketemu 40.000. Nah, ini termasuk dalam melaksanakan menyelesaikan. Kemudian X 65, ini bukan 65 ya, tapi 45. Nah, lihat dari persamaan sebelumnya tadi. Kalau apa namanya? X min Y itu sama dengan 5.000 ya, kalau tidak salah tadi. Nah, ini X-nya itu kan kita tidak tahu, ini kalau dikurangi 40.000, nah akhirnya ketemu, akhirnya ini 45. Nah, itu kan akhirnya seperti apa ya, langkah-langkah perhitungan gitu loh. Nah, ini termasuk melaksanakan rencana. Termasuk untuk yang cara yang kedua ya. Cara yang kedua, ini sama, cuma di sini Y-nya itu diganti ya. Y tambah 5.000, 4Y. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya itu 6.000, ini kan tadi dikalikan ya. Ini masih masuk di rencana ini. Akhirnya diketemukan ini, kemudian ini ya. Ini hampir sama, cuma tadi apa ya namanya, ada cara-caranya gitu loh, menyelesaikan langkah-langkah seperti contohnya ini. Nah, itu termasuk dalam menyelesaikan masalah atau melaksanakan rencana. Kemudian yang untuk contoh kedua, 100 bilangan asli. Nah, ini kan tadi jumlah 1 ini kan masuk di apa namanya tadi di rencana ya. Nah, sekarang melaksanakan rencana berarti 350 kali. Nah, ini perhitungannya di sini adalah melaksanakan rencana atau menyelesaikan rencana ya. Nah, setelah itu tahap terakhir, tahap keempat, melihat kembali dan memperluas masalah. Nah, mungkin kalau di sini sampai melihat kembali saja atau mengecek itu sudah cukup. Yakni dengan mengecek kembali, terus menerapkan, kan sudah diketahui hasilnya tadi. Hasilnya itu kayak kita coba substitusikan atau kita kembalikan ke masalah awal. Ya, apakah betul atau salah. Nah, jadi ada kegiatan mengecek, kemudian strateginya itu coba diperhatikan lagi, langkah-langkahnya. Menyelesaikan alternatif berarti ada strategi yang lain tidak? Ya, kemudian apa namanya? Nah, strategi yang lain itu kira-kira bagaimana caranya? Contoh ya. Ini tadi contoh setelah diperoleh ternyata kan melihat kembali ya, diperoleh harga baju ini, harga celana ini. Nah, kalau melihat kembali itu kayak kita masukkan. Kalau diperoleh ini, nah kita masukkan cek ke sini. Ketika ada Y, ya, ini asalnya kan 2Y ya ini. Kemudian yang ini juga Y. Ini kan. Nah, ternyata benar. Kemudian ini kan X kurang Y. Nah, sama dengan ternyata benar. Nah, ini adalah hasil melihat kembali. Kalau sudah dicek kembali kok betul, maka penyelesaiannya betul ya. Jadi diperoleh harga baju ini adalah hasil akhirnya. Oke, cukup sekian untuk materi langkah-langkah penyelesaian masalah. Habis ini akan ada simulasi ya, simulasi bagaimana kalau kita melakukan penilaian atau skoran terhadap langkah-langkah pemecahan masalah ya, pada langkah-langkah pemecahan masalah. Ya, kita coba lihat setelah video ini. Selanjutnya, di sini ada penskoran ya, TKPM berdasarkan langkah-langkah polea ya. Perhatikan juga di sini bahwa di sini ada memahami masalah ya, memahami masalah, kemudian merencanakan, melaksanakan strategi. Ini menggunakan kalimat yang lain tapi maksudnya sama. Melaksanakan strategi berarti ya melaksanakan perencanaan tersebut. Di sini perencanaan diganti dengan kata strategi. Kemudian memeriksa kembali. Nah, jika dia itu salah ya, salah di sini misalnya dia tidak bisa apa ya istilahnya, tidak bisa menginterpretasikan masalah tersebut, nilainya 0. Ya, di sini saya ke bawah dulu. Ini dia salah. Misalnya soalnya harusnya dia ditambah tapi dia dikurangi. Apa misalnya gini. Dia mau mengidentifikasi buah
apel tambah buah jeruk ya misalnya. Nah, tapi dia mengatakan kalau ternyata di situ buah apel misalnya X, kemudian harusnya X dan ini Y kebalik ya gitu. Nah, itu salah ketika memaknai masalah, sama sekali salah itu nol. Kemudian yang sini itu kurang tepat ya, nanti skornya 1. Nah, nanti kalian coba kalau ada siswa mengerjakan terus kamu koreksi dia memahami masalah dapat angka berapa kayak gitu. Terus dia memahami masalah dengan baik itu nilainya 2. Jadi ketika memahami masalah itu ternyata skor maksimalnya cuma 2. Ya, ini menurut polnya. Jadi kamu nanti ketika simulasi memberikan contoh ke siswa itu lihat perhatikan. Nah, memahami masalah di sini kan ada diketahui ditanya. Diketahui dan ditanyanya itu sudah benar atau salah. Yang kedua mencanakan strategi. Tidak ada sama sekali, nol. Ini tidak relevan, ya. Kemudian yang ini strateginya itu bagus dan mengarah ke jawaban yang benar. Oh, hampir benar ya, baru mengarah. Ini juga skor maksimalnya 2. Nah, dan yang keempat itu adalah menyelesaikan. Nah, menyelesaikan itu punya faktor yang paling banyak. Kebanyakan kalau siswa mau mengerjakan soal itu dia langsung menyelesaikan tanpa menulis rencana dan tanpa mengidentifikasi masalah. Sebenarnya itu bukan salah ya. Sebenarnya mereka itu kayak sudah dipikir pikiran, oh ini nanti dibuat kayak gini. Nah, tapi perlunya kita untuk menuangkan dalam sebuah kalimat itu yang dirasa penting. Melaksanakan strategi kalau tidak ada nol, kemudian kalau tidak relevan caranya, tapi hasilnya juga tidak benar, 1. Menurut cara ya di sini. Kemudian di sini prosedurnya kurang relevan, jadi dia kurang benar ya sih, tapi tidak salah sama sekali. Dan hasilnya juga akhirnya kurang benar, dapatnya 2. Kemudian yang di sini prosesnya benar, ya, tapi jawabannya itu salah, mungkin karena salah perhitungan mungkin atau ada yang tidak lengkap, maka dia 3, ya. Nah, kalau misalnya dia sudah mempunyai prosedur caranya benar, kemudian hasilnya juga benar, maka maksimalnya 4. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, itu memeriksa kembali. Kalau tidak ada, dia nggak ngecek itu. Kalau jadi, itu kan kesimpulan. Tapi kesimpulan itu harus dicek kembali. Jadi dimasukkan ke masalahnya awal itu sudah benar atau salah. Misalnya tidak ada berarti 0. Kalau ada, tapi hasilnya ternyata dia ngeceknya tidak tuntas ya. Nanti dia dapat poin 1. Nah, di sini kalau dia ngeceknya tuntas sampai tahu kalau itu adalah jawaban yang benar, maka dia poinnya adalah maksimal 2. Jika ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 10. Maka setiap skornya itu boleh 10. Ini skor. Ya. Seperti ini cara menilai jawaban siswa ketika mengerjakan soal pemecahan masalah. Tidak harus di situ ada kata diketahui ditanya, tapi ketika yang disampaikan dan yang ditulis oleh siswa itu menunjukkan dia dapat memahami dan mengidentifikasi masalah, maka itu sudah dianggap sama. Seperti itu, silakan kalian melaksanakan tugas yang sudah diberikan dengan baik, tentunya dengan materi-materi yang harus kalian perhatikan, baik penjelasannya melalui video ataupun bisa lihat kembali melalui PowerPoint. Oke, terima kasih. Semangat belajar. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.